ya robbal alamin. Nah teman-teman, sekarang saya berada di sawah saya yang saya sampaikan di video-video sebelumnya. Di awal-awal saya tanam, ini adalah sawah baru saya. Ini saya tanamin padi JL220 ya. Usia tanam yaitu 33 hari setelah tanam. Penyemprotan hama ini baru 1 kali. Ini alhamdulillah bagus hasilnya. Dan kemarin ini banyak sekali rumput gerinting dan alhamdulillah sekarang sudah tuntas gerintingnya. Saya menggunakan herbisida, dan bagaimana cara saya membasmi gerinting juga ada di video saya sebelumnya. Nanti saya coba saya taruh link di bawah deskripsi ini ya kawan-kawan. Di deskripsi video akan saya cantumkan tentang bagaimana saya membasmi rumput gerinting. Nah teman-teman bisa lihat di situ nanti banyak sekali rumput gerintingnya sebenarnya yang ada di sawah saya ini waktu awal-awal tanam. Ini teman-teman, saya tanam menggunakan sistem Jarwo Jajar Legowo 41. Satu rumpun saya tanam 1-2 pohon. Dan sekarang teman-teman bisa lihat bagaimana rapatnya tanamannya. Jadi sangat maksimal sekali pertumbuhan anakannya. Nah seperti ini. Jadi seperti kayak bukan lagi 1-2 rumpun, 1-2 pohon dalam satu rumpun waktu penanamannya. Dan jarak tanam ini 1,5 meter saya isi 4 tancap ya, atau jarak tanam antar padi yaitu 25 cm dan jarak palir ini 50 cm kawan-kawan. Teman-teman bisa lihat seperti apa sekarang hasilnya. Alhamdulillah. Dan ini luasnya cuma 1/4 hektar karena kemarin saya cuma beli tanah 1/4 hektar ya, karena yang dijual cuma 1/4 hektar. Dan alhamdulillah hasilnya cukup bagus ya kawan-kawan. Daripada bukan sombong ya, kita lihat bagaimana perbandingan dengan tetangganya. Ya ini hanya untuk perbandingan aja tentang metode tanam ya. Ya mudah-mudahan sih video yang saya buat ini memberikan edukasi kepada teman-teman semua untuk pengatur pola jarak tanam pada tanaman padi ya, agar perawatan dan pemupukan itu bisa lebih maksimal. Ketika teman-teman nanti jarak tanam itu 25 cm atau dengan palir 50 cm atau bebas, yang jelas teman-teman saya sampaikan di video saya sebelumnya, kalau teman-teman menggunakan jarak tanam yang lebih lebar atau lebih rapat, teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu varietas tanaman padi yang teman-teman akan tanam. Ketika jenis padi yang akan teman-teman tanam memiliki jumlah anakan yang banyak, maka teman-teman bisa mengurangi atau memperlebar jarak tanam antar padi, tujuannya memaksimalkan anakan. Tapi kalau teman-teman nanti tanam jenis varietas tanaman padi yang jumlah anakannya sangat sedikit atau sedikit, maka teman-teman harus buat agak rapat, atau misalnya 15-20 cm jarak tanamnya, agar teman-teman nanti untuk hasilnya itu tetap bisa maksimal. Nah ini jenis padi yang saya tanam yaitu CL220 ya kawan-kawan, CL220. Alhamdulillah bagus ya, cukup bagus ya, cukup lah menurut saya, cukup ya. Coba kita lihat, ini di belakang saya ini sawah punya om saya, ini tanam menggunakan mesin kawan-kawan. Nah jadi hasilnya seperti ini kalau misalnya yang menggunakan mesin. Nah jadi sangat rapat sekali. Dan usianya ini ya kurang lebih jaraknya sih seminggu lebih ya, kurang lebih sih 9 hari sama punya saya yang ini. Nah ini punya saya, jadi duluan punya saya kawan-kawan. Jadi kalau punya saya masih ada jarak-jarak ya antara sini dengan sini, sini dengan sini, sini. Nah ini masih kelihatan ada jaraknya.
dan dia kelihatan jumlah anakannya agak ngerumpun. Nah seperti itu, misalnya nih ya, agak ngerumpun. Nah seperti ini. Nah kalau teman-teman lihat yang ini punya om saya. Nah ini dia untuk rumpunannya sepertinya tidak kelihatan, dia hanya deret seperti ini ya. Dia tapi cukup rapat dan cukup bagus ya, menurut saya sangat bagus. Cuman ini kekurangan air kalau menurut saya. Nah bagus ya, ini menggunakan mesin. Dan ini juga, ini punya om saya, ini tanam menggunakan sistem biasa ya. Ini kalau kita lihat, ini ada 2 meter, ini 2 meter, jarak sini mesin 2 meter. Dan ini full ya, full. Ini diisi kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya, 14an ya. Coba hitung lagi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh 11. 3, 4, 5, 6. Oh 12 kan kawan. Jadi sini sampai sini palir 1 sama palir yang sini, ini jaraknya yaitu isi 12 tancap. Ini jarak kurang lebih 1,5 meter ya. 1,5 meter diisi 12 tancap. Kalau tempat saya ini 1,5 meter. Oh maaf ya, ini tadi 3 meter kan, 3 meter. Kalau punya saya ini 1,5 meter, saya isi 4 tancap. Kalau punya om saya ini 3 meter diisi, jadi palir langsung ke palir, ini jaraknya 3 meter diisi 12 tancap. Jadi 1,5 meter diisi 12 jadi 6 tancap ya. Jadi kalau misalnya nih semeter diisi 6 tancap kawan-kawan. Kalau punya saya 1,5 meter diisi cuma 4 tancap. Jadi perbandingannya kurang lebih ada 2 tancap sendiri ya kan kawan. Kalau punya saya isi 4 tancap dalam 1,5 meter. Kalau punya om saya ini dalam 1,5 meter ini diisi 6 tancap kawan-kawan. Dan hasilnya ya seperti ini. Sebenarnya bagus ya kawan-kawan, tinggal perawatannya sebenarnya, tentang bagaimana pola pengaturan pengairan, pola pengaturan pemupukan, pola pengaturan penyemprotan baik herbi, insek, fungi dan nutrisi ya, sehingga dia nanti bisa memaksimalkan pertumbuhan anakan. Ya sebenarnya ini bagus ya, tanaman padi ini bagus ya. Jadi teman-teman bisa lihat bagaimana perbandingannya antara tanaman padi ya tempat saya dengan punya om saya ini. Nah seperti itu ya. Jadi di sini saya hanya lebih menonjolkan tentang pola tanam ya, jarak tanam dan pola pengairan, pemupukan dan penyemprotan. Nah seperti itu aja. Jadi itu sangat penting sekali teman-teman ya. Jadi teman-teman semua nanti ya, ketika pemupukan, penyemprotan, pengairan dan pemerawatan seperti pemberian nutrisi dan yang lainnya, itu teman-teman jangan sampai telat ya. Jadi usahakan jangan sampai telat. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah itulah istilah orang-orang dalam kesehatan ya. Jadi bagaimana kita mencegah hama, terlebih dahulu kita cegah, baru kita obati. Nah seperti itu ya kawan-kawan. Dan kita lihat juga bagaimana perbandingan dengan tetangga saya yang sebelahnya, yang dia tanam sudah lebih awal kawan-kawan. Dan itu sudah saya buat di video sebelumnya tentang perbandingan ya. Dan ini kan punya saya nih hanya nih. Nah ini seperti ini. Nih ini semua tangga saya ya. Ini tanam menggunakan metode biasa. Jadi sangat rapat sekali hasilnya kawan-kawan, sangat rapat ya, bagus sih, sangat bagus ya, menurut saya cukup bagus dan cukup baik. Dan kalau punya saya, nah seperti ini hasilnya. Jadi masih kelihatan lubang-lubangnya, nah seperti itu. Nah itu bayangan saya kawan-kawan lagi megang HP. Oke, sampai sini ya teman-teman, saya dipahami. Ini padi CL220 punya saya. Usia 33 hari setelah tanam. Mohon doanya, mudah-mudahan ini sampai panen
Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti perkembangan tanaman padi saya, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru ketika saya mengupload video nantinya. Dan teman-teman jangan lupa dibagikan video saya kepada yang lainnya agar bisa memberikan manfaat lebih banyak. Oke kawan-kawan, sampai sini. Kurang lebih saya mohon maaf jika ada kurangnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan teman-teman sehat selalu, amin ya rabbal alamin.